Lebih pantas Lebih cocok Pak Mucli aja, Pak Mucli aja. Tampangnya lebih cocok. Ya, misalnya korupsi, boleh Saya dia tenang. semakin yakin kalau Pak Mahfud ini orang yang jujur. Boleh dia ambil karena jabatannya, karena kepandaiannya melakukan sesuatu tidak ketahuan gitu. Tapi nanti di akhir sesudah pensiun atau bahkan juga sehari-harinya itu tidak akan menikmati hasil kekayaan, hasil korupsi itu dengan nyaman. Itu hanya ya dimiliki tapi membuat selalu diri gelisah, membuat diri takut. Ya, saya sering mengatakan begini, coba kalau Anda seorang koruptor, nanti sedang baca koran di rumah, tiba-tiba ada satpam lewat. Anda takut, jangan-jangan ini KPK nih menangkap saya, kan gitu. Padahal itu satpam aja lewat, gitu. Nazarudin yang sekarang ini masih dalam proses hukum ya. Lepas dari nantinya terbukti atau tidak, tapi sekarang yang dia miliki semua tidak bisa nikmati. Dia hidup dalam ketakutan, dia hidup dalam kegelisahan. Nah, semua orang yang korupsi akan mengalami hal yang sama pada akhir perjalanan hidupnya, bahkan pada tengah-tengah, kalau seperti Nazarudin itu di tengah perjalanan hidupnya. Nah, untuk itu saya kira kepada semua orang, semua kita bangsa Indonesia yang beragama, hati-hatilah di dalam hidup ini agar tidak dengan sengaja melakukan pelanggaran-pelanggaran, pencurian terhadap kekayaan negara, terhadap harta rakyat, pencurian terhadap dan perampasan terhadap hak-hak konstitusional rakyat. Itu kalau dilakukan, siksaan Tuhan, azab Allah itu akan datang kepada dia, akan datang. Kalau bukan hanya dia, keluarganya juga akan kena, gitu. Bukan hanya dia, keluarganya kena. Apakah apa yang dicari dalam hidup ini? Kalau ketenangan tidak bisa diperoleh, menurut saya itu saja. Sebentar, Mas Iqbal. Jadi yang namanya pencurian ataupun bentuk yang lain sama seperti itu selalu menimbulkan kegelisahan, Pak. Betul, Pak ya? Iya, iya. Sama seperti saya mencuri hatinya Adinda. Selalu timbul kegelisahan, Pak. Iya, betul. Saya lebih gelisah lagi. Nah, saya ke Pak Tung. Pak, kalau disebutkan tadi ada manusia itu kan yang dicari dalam hidupnya sebenarnya bahagia, happiness. Gitu ya. Kita misalnya sekolah tinggi-tinggi dengan harapan setelah itu dapat pekerjaan, dapat penghasilan, terus bahagia. Nah, sebenarnya kebahagiaan itu yang didapat itu sebetulnya yang idealnya seperti apa sih, Pak Tung, gitu loh? Jadi saya baru aja selesai membaca satu penelitian dari Harvard yang dilakukan oleh Sean Acker yang pengajar happiness di Harvard gitu ya. Ternyata banyak orang merasa bahwa kalau saya nanti sukses, saya akan bahagia. Kalau saya kaya, nanti saya bahagia. Hasil penelitiannya total berkebalikan. Kalau kita bahagia, kemungkinan kita sukses lebih banyak, kemungkinan kaya kita lebih besar, dan kemungkinan panjang umurnya lebih sudah pasti gitu ya, sudah pasti orang-orang yang bahagia. Dari penelitian tadi sangat-sangat menarik bahwa saya simpulkan bahwa yang namanya bahagia itu beda dengan sukses. Sukses adalah mendapatkan apapun yang Anda inginkan. Sukses. Bahagia adalah menginginkan apapun yang sudah Anda dapatkan. Jadi bahagia butuh ikhlas, ikhlas memaafkan, ikhlas menerima dirinya sendiri. Kemudian juga butuh bersyukur, butuh kemampuan istilahnya betul-betul memaafkan, ikhlas memaafkan diri sendiri ataupun orang lain, kita bahagia. Dan kalau orang yang bahagia, pada waktu dia kerja, disurvei, ternyata 18 bulan kemudian dia naik gaji lebih besar, lebih banyak daripada yang tidak bahagia. Dokter yang lebih bahagia pun, meriksanya lebih tepat 3 kali lipat lebih daripada dokter yang tidak bahagia. Dan cara membuat bahagia, sederhana. Dokter kita kasih permen, loh ini lucu kan? Coba kasih permen aja. Langsung, jadi mulai hari ini tolong ya pemirsa kalau pergi ke dokter bawa permen. Karena meriksanya kemungkinannya dia lebih pas daripada yang tidak bahagia hatinya. Kasih. Siswa yang mau ujian disuruh mengingat-ingat hal yang membahagiakan dulu aja. Hasil ujiannya lebih bagus. Yang berkarir tentu saja jauh lebih baik. Anak-anak umur 4 tahun disuruh ngerjakan puzzle. Disuruh ingat-ingat, kamu tadi makan apa ya kamu suka? Jelly warnanya apa? Oh merah. Rasanya apa? Strawberry. Kamu suka? Suka. Ayo kerjakan puzzle-nya. Sekian ratus anak yang bahagia, dia lebih cepat selesainya, lebih benar daripada yang tidak. Jadi sekali lagi apakah perlu istilahnya strategi untuk sukses? Yes. Kalau Anda sukses, Anda bagaimana mendapatkan, Anda butuh strategi. Tentu saja kita tidak bisa naif. Oh ya saya bahagia saja walaupun saya miskin, saya menderita. Kalau anak saya sakit, saya tidak bisa bayarin. Orang tua sakit tidak bisa bayarin. Ya sudahlah saya bahagia saja, terlalu naif. Naif lah, ada orang yang harus gitu toh. Pokoknya saya bahagia.
Ya susah loh kalau kita butuh ya tetap harus ada. Kembali lagi sudut bahagianya ada, suksesnya juga harus lengkap. Kalau bisa dua-duanya kenapa harus satu? Nah, tapi Pak Mahfud menarik menyebutkan bahwa di agama juga mengatakan bahwa kita melihat contoh orang-orang terdahulu. Ya. Nah, kalau kita lihat kasus korupsi ini, Pak, udah ada sejak dulu. Kasus-kasus besar, mulai dari Edi Tangsil, kemudian juga ada orang yang ditangkap. Tapi sekarang kok masih ada aja yang mengikuti jejak seperti itu. Kalau Pak dalam Mahfud. istilah bahasa Arabnya mata qaddamat liqad. Artinya. Itu orang-orang terdahulu. Ya. Gimana Pak Mahfud? Jadi kalau saya begini, tadi yang saya katakan agar orang itu bisa menyadari dirinya untuk pribadi bahwa siapapun yang melakukan perbuatan yang salah, terutama topik kita korupsi itu, dia akan menerima akibat, akan menerima hukuman sebelum dia sendiri meninggalkan dunia, belum lagi hukuman yang dibuat oleh negara. Tetapi itu pribadi. Kalau kenapa ini kok semakin banyak? Saya kira ada salah kunci. Kalau kita sebagai orang yang berorganisasi dalam sebuah negara yang bernama Indonesia itu, kuncinya memang bagaimana pemerintah ini menegakkan hukum dengan benar. Sehingga peluang-peluang untuk itu ditutup, bukan hanya dipercayakan kepada kesadaran orang. Ya, karena kalau kesadaran pribadi seperti yang saya katakan tadi itu kan orang tidak semuanya gampang mengikuti itu. Tapi kalau negara tidak menutup pintu rapat-rapat, tidak melakukan penegakan hukum, tindakan hukum dan tindakan yang tegas terhadap pelaku korupsi, maka terus akan terjadi seperti sekarang. Apalagi nanti kalau aparatnya, pejabatnya juga ikut-ikutan korupsi. Lalu orang yang merasa melihat, loh saya kenapa tidak dapat ikut semua kan? Semuanya bikin korupsi sendiri-sendiri seperti sekarang ya sedang terjadi nih di negara kita. Ya, kalau dalam istilah Bang Haji, Apa tuh? ini ada lagunya. Selama korupsi semakin menjadi-jadi. Teret, teret. Nggak pakai teret. Jangan diharapkan adanya pemerataan. Nah, terakhir nih pada Pak Tung, ini buat kami generasi muda, apa sih yang bisa memotivasi kami agar menjauhi diri dari perilaku korup gitu? Jadi tadi dua hal. Satu mulai dari diri masing-masing dengan menentukan karakter bahwa saya adalah orang yang jujur, saya adalah orang yang seperti apa yang kita inginkan. Yang kedua adalah seperti yang dikatakan Pak Mahfud, saya sangat dukung. Itu ada satu penelitian yang sangat menarik di tingkat kejahatan di tahun 90 di New York. Itu ternyata pemerintahnya pada waktu itu benar-benar menegakkan hal-hal yang kecil. Ya ini, jadi bukan hal-hal yang besar. Korupsi dihukum gini, ya boleh korupsi dihukum, silakan hukum mati, hukum gantung silakan. Tapi dia fokus menegakkan dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Jadi MRT mereka bayar 1,25 dolar, ditilang. Ternyata pada waktu penilangan dilakukan selama 4 tahun berturut-turut 90 sampai 94. Tingkat pembunuhan dari 2150 pembunuhan jadi tinggal 700. Turun 64%. Padahal tingkat kejahatan rata-rata 1 tahun 635.000 kejahatan, tinggal 330.000 saja, turun hampir 50%. Ketika mereka disiplinkan, yang ngelap kaca, mintain duit, ditilang. Kencing sembarangan tempat, ayo. Tilang juga, masuk penjara. Lempar botol kotor, ditilang. Jadi mereka sibuk benar-benar memperhatikan yang kecil. Ternyata ketika kecil didisiplinkan, yang besar jadi disiplin. Jadi selain dari internal, tolong pemerintah disiplinkan hal yang kecil. Nanti ada efek besarnya. Hasil yang dituai akan Terima kasih. Dan pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda di Demokrasi pada kali ini. Dan saksikan terus Demokrasi setiap hari Minggu pukul 21.05 waktu Indonesia Barat. Dan follow kami di Twitter @demokrasimetro. Selamat malam dan sampai jumpa.